Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Septiani dengan dosen bimbing Nurina Hidayah akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD dengan PMRI pada materi bangun ruang sisi datar konteks bangunan bersejarah Lawang Sewu. Penelitian ini didasari oleh permasalahan yaitu matematika memiliki peran penting dalam kehidupan nyata karena hampir setiap unsur kehidupan nyata memerlukan matematika. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Cockcroft bahwa seseorang yang hidup di bumi pada abad ke-20 tidak mungkin tidak sedikit pun memanfaatkan matematika. Oleh karena itu, penguasaan matematika siswa memerlukan konsep berpikir kritis dalam memahami kaitan materi dengan kehidupan nyata. Materi bangun ruang datar merupakan materi ranah geometri yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan memerlukan pemahaman secara kritis. Peserta didik membutuhkan desain pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman langsung untuk berinteraksi dan berpikir kritis. Permasalahan di sini yaitu peserta didik membutuhkan desain pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman langsung untuk berinteraksi dan berpikir kritis. Nah, permasalahan ini merupakan hasil dari wawancara kepada guru di 3 sekolah yang sudah dianalisis sebelumnya. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu pembuatan LKPD yang merupakan bahan ajar yang dapat didesain sesuai kebutuhan siswa dengan pendekatan PMRI yang merupakan pendekatan matematika realistik Indonesia yang memberikan ruang siswa untuk berpikir kritis. Menurut Sujadi, PMRI lebih memperhatikan adanya potensi dalam diri siswa yang harus dikembangkan. Nah, PMRI ini juga membutuhkan suatu objek visualisasi materi bangun ruang datar. Objek di sini dipilih bangunan bersejarah Lawang Sewu yang memiliki sisi geometris yang sangat tinggi yang telah diteliti oleh Octaviani 2019 dan kemudian diteliti langsung oleh peneliti langsung ke bangunan Lawang Sewu Semarang. Sehingga solusi dari permasalahan ini yaitu mengembangkan LKPD dengan PMRI pada materi bangun ruang datar konteks bangunan bersejarah Lawang Sewu yang bertujuan untuk mengembangkan LKPD secara valid dan praktis. Metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan model ADI, analisis, design, development, implementation, dan evaluation dengan subjek penelitian siswa kelas 8 semester 2 untuk metode pengumpulan data yaitu wawancara dan angkat untuk mengukur kevalidan dan kepraktisan produk. Kevalidan LKPD ini merupakan ketepatan suatu bahan ajar yang digunakan dengan materi pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu menurut Nafsih 2019. Untuk uji kevalidan sendiri menggunakan angkat yang diberikan kepada validator yang berjumlah 8 dengan menggunakan skala Likert oleh Widoyoko. Aspek penilaiannya ada 6 yaitu isi, bahasa, kegiatan, tampilan, penyajian, dan pelaksanaan serta pengukuran oleh Sari 2019. Untuk analisis data menggunakan rumus rata validator oleh Sudijono dan interpretasi menurut Widoyoko. Untuk kepraktisan sendiri diartikan sebagai sesuatu yang bersifat praktis, mempermudah, senang menggunakan, efisien, meminimalisir waktu dalam penggunaan dari suatu bahan ajar cetak. Depdiknas 2008. Uji kepraktisan menggunakan angkat yang diberikan kepada peserta didik menggunakan skala Likert oleh Ridwan 2013 untuk aspeknya yaitu media materi pembelajaran dengan indikator kejelasan gambar, icon, sketsa, penyajian materi, penggunaan bahan bahasa dan istilah, serta respon dari peserta didik sendiri. Untuk analisis data menggunakan rumus rata validator oleh Sudijono dan interpretasi menurut Sudijono. Model pengembangan di sini menggunakan ADI yang dikembangkan oleh Dick and Carey untuk merancang sistem pembelajaran. Menurut Multianingsih, langkah dalam pengembangan ADI ini ada 5, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk analisis sendiri yaitu pemikiran awal tentang produk yang digunakan agar sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada di sekolah. Sehingga dalam tahap ini akan dilakukan wawancara kepada guru. Selanjutnya yaitu desain. Desain yaitu merancang konsep produk baru dan rancangan tersebut ditulis secara rinci. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan untuk pengembangan produk juga dilakukan dalam tahap ini. Development itu adalah pengembangan produk, pengeditan produk untuk menjadi suatu bahan ajar yang sesuai dengan rancangan desain. Selanjutnya adalah implementasi produk. Setelah produk dinyatakan valid dalam tahap pengembangan, dari tahap pengembangan juga dibuat instrumen uji kevalidan dan kepraktisan. Setelah valid kemudian diimplementasikan dalam tahap implementasi dan diujikan
LKPD-nya kepada peserta didik dan pengisian angket uji kepraktisan. Setelah itu, prosesnya yaitu evaluasi dengan melihat dampak dari pengembangan produk dan penggunaan produk. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah LKPD dengan pendekatan PMRI pada materi bangun ruang datar konteks bangunan bersejarah Lawang Sewu, yang dibuat menggunakan aplikasi Canva Pro yang dioperasikan secara online di laptop dan di smartphone. Hasil penelitian ini analisis yaitu wawancara di 3 sekolah MTS NU Tirto, SMP Al-Fusat, dan SMP Islam Al-Bayan. Dengan hasil wawancara yaitu disimpulkan peserta didik membutuhkan variasi pembelajaran yang menarik dan dapat membuat peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran dan memberikan pengalaman langsung untuk berinteraksi serta menunjang proses berpikir kritis sehingga peserta didik paham akan materi bangun ruang datar yang disampaikan. Untuk desain sendiri, desain di sini dikumpulkan bahan-bahan seperti storyboard, media editing, dan dokumen pendukung. Storyboard itu desain rancangan di dalam LKPD secara rinci yang meliputi bagian awal, isi, dan menutup. Untuk media editing menggunakan Canva Pro. Di sini juga dipilih template, warna, dan font. Untuk dokumen pendukung yaitu gambar Lawang Sewu sendiri yang diambil secara online dan offline. Online yaitu di internet, offline yaitu penelitian langsung oleh peneliti kebangunan bersejarah Lawang Sewu. Adapun dokumentasi secara online dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam pengambilan gambar. Development, pengembangan LKPD di sini menghasilkan 22 halaman LKPD dan setelah dikembangkan kemudian diujikan kepada validator dan mendapat komentar dari validator. Setelah itu direvisi. Selanjutnya perhitungan menghasilkan angka 3,51 yang berarti LKPD sangat valid. LKPD yang sangat valid, kemudian LKPD akan diimplementasikan. Implementasi LKPD di MTS NU Tirto kepada siswa kelas 8 semester 2 yang berjumlah 21 peserta didik dan menghasilkan rata-rata 3,17 pada uji kepraktisan, sehingga LKPD dapat dikatakan praktis. Setelah LKPD dikatakan praktis, sehingga LKPD dapat digunakan dalam pembelajaran. Evaluasi. LKPD ini mendapat respon positif dari guru karena dapat memecahkan solusi untuk peserta didik berpikir kritis dan mendapatkan respon positif dari peserta didik saat penggunaan peserta didik. Dalam penelitian Simanjuntak 2018, respon siswa pembelajaran matematika realistik konteks budaya lokal mendapatkan respon positif yang berarti siswa senang terhadap komponen pembelajaran yang digunakan, berminat kepada pembelajaran, dan dapat melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Dengan hasil penelitian tersebut juga menarik minat peserta didik. Selain itu, penelitian juga relevan yang dilakukan oleh Septian DKK mendapatkan respon positif oleh peserta didik dengan penelitiannya yaitu LKPD berbasis RME, sehingga LKPD dapat disimpulkan sangat membantu dalam memudahkan peserta didik dalam belajar. Respon siswa terhadap sikap jujur dan bertanggung jawab yang diterapkan dapat diikuti dengan antusias, sehingga tujuan dalam pembelajaran pun dapat dicapai. Karena LKPD dinyatakan valid praktis, kemudian LKPD tidak memerlukan proses revisi kembali. Kesimpulannya yaitu LKPD yang dikembangkan pada pendekatan PMRI, konteks bangunan bersejarah Lawang Sewu, dibuat menggunakan model pengembangan ADI dan menghasilkan kriteria sangat valid dan praktis, dan bisa menjadi solusi dalam pembelajaran dan mampu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, menjadikan peserta didik aktif berinteraksi dalam pembelajaran dan membuat peserta didik berpikir kritis. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu LKPD dapat digunakan dalam pembelajaran dan LKPD dapat dilihat efektivitasnya dalam pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi secara langsung oleh peneliti kebangunan bersejarah Lawang Sewu pada 12 Juni 2022. Ini adalah dokumentasi di MTS NU Tirto yang merupakan uji coba LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.